Kembali lagi di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma. Kita akan membahas sesuatu yang sering kali disebut dalam beberapa cerita seram. Darah dan daging mentah. Di beberapa cerita masyarakat Indonesia, kita sering kali mengenal sosok seperti genderuwo, pocong, dan kuntilanak. Konon katanya, sosok-sosok tersebut sangat menyukai bau amis. Katanya sih, bau amis darah, apalagi darah menstruasi, darah pasca melahirkan atau dari luka, itu punya daya tarik yang kuat buat makhluk-makhluk tersebut. Gak cuma itu, daging mentah juga sering kali dikaitkan sama praktik pemanggilan atau penarik perhatian makhluk-makhluk tertentu. Ini cuma mitos belaka atau memang ada energi yang terpancar dari situ ya? Terus nih, kita pindah ke sesuatu yang mungkin kalian punya juga di rumah, yaitu bunga kering. Siapa sangka bunga kering yang biasanya kita anggap cuma hiasan doang, ternyata katanya disukai banget sama makhluk-makhluk halus. Bunga-bunga tertentu kayak kenanga, melati, atau kamboja, apalagi kalau sudah kering atau pernah menjadi sesajen, sering banget disebut punya daya tarik buat mereka yang tak kasat mata. Aroma dan energi dari bunga-bunga layu ini katanya jadi daya tarik tersendiri khusus untuk makhluk halus yang sering kali menyukai wewangian tersebut. Mungkin kalian bakal ngeliat koleksi bunga kering di rumah dengan pandangan yang berbeda. Ya kan? Lanjut ya. Kalau ngomongin soal tempat, ada beberapa lokasi yang emang udah melegenda banget sebagai sarang favorit para makhluk halus. Kita sering dengar cerita tentang tempat yang kotor, gelap, lembab, atau tidak terawat. Gudang kosong, rumah kosong, kamar mandi yang lembab dan basah, bahkan sudut rumah yang jarang dibersihkan, itu sering banget disebut tempat favorit para makhluk halus. Karena suasananya yang dingin, sunyi, dan kurang ada aktivitas manusia. Pohon besar, kuburan, atau area yang sudah lama nggak dihuni, itu semua dipercaya gampang banget ditempati makhluk halus karena nggak ada aktivitas manusia yang ngusir mereka. Tapi nggak cuma tempat aja. Barang-barang yang ditinggalkan lama juga punya cerita sendiri. Pernah dengar soal pakaian bekas orang yang udah nggak ada dan nggak diurus dengan baik? Atau boneka dan patung yang dibiarkan gitu aja karena bentuknya mirip manusia? Katanya bisa jadi tempat bersarang makhluk halus. Kayak cermin besar, apalagi di tempat yang gelap, atau benda pusaka yang barangnya sudah lama, punya nilai sejarah, sering dianggap ada penjaga gaibnya. Kalau nggak dirawat dengan baik, percaya nggak percaya, bisa membawa gangguan. Jadi, mulai sekarang, hati-hati sama barang yang lama disimpan di sudut rumah kalian. Ini baru permulaan dari perjalanan kita di Misteri Malam. Di segmen berikutnya, kita bakal coba ngulik lebih dalam lagi, mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Jangan kemana-mana, tetap di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma. Ada juga kepercayaan seputar aktivitas rumah tangga di malam hari. Contohnya mencuci pakaian di malam hari, apalagi menjelang tengah malam. Beberapa mitos bilang ini bisa menarik makhluk halus yang tertarik sama bau deterjen, bau pakaian, atau bahkan suara aktivitas manusia di waktu yang seharusnya tenang dan sepi. Katanya sih, mereka bisa meminjam pakaian yang lagi digantung, atau malah ninggalin jejak energi yang gak enak. Lalu ada pantangan yang mungkin kedengarannya unik tapi seram, yaitu memotong kuku. Di malam hari tentunya. Ini bukan cuma soal kebersihan saja guys. Mitosnya, sisa kuku yang dipotong di malam hari itu bisa dimakan makhluk halus.
Atau bahkan bisa dipakai untuk praktik sihir gelap sama orang yang tidak bertanggung jawab. Ada juga yang percaya memotong kuku di malam hari itu bisa bawa nasib buruk, atau malah bikin kita terlihat sama makhluk tak kasat mata. Ngeri kan? Dan satu lagi yang sering dikaitkan sama urusan rezeki dan keberuntungan, sekaligus keberadaan tak kasat mata, yaitu menyisir rambut di depan pintu. Dalam kepercayaan kita, pintu itu akan dianggap sebagai jalur keluar masuknya rezeki, tapi juga bisa jadi pintu masuk energi negatif. Menyisir rambut pas di area pintu dipercaya bisa menghalangi rezeki masuk. Atau yang lebih seramnya lagi, bisa mengundang penghuni yang nggak diundang buat ikut masuk ke rumah kita. Tapi dari sekian banyak pantangan tadi, ada satu nih yang mungkin paling bikin kita merinding karena bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, yaitu bertindak tidak sopan atau meremehkan tempat-tempat tertentu padahal kelihatannya biasa aja. Misalnya ketawa terbahak-bahak sendirian di jalan sepi pas malam hari. Akibatnya bisa aja kamu ngerasa diikutin dengan bisikan aneh, atau bahkan ngerasa sentuhan dingin di leher pas lagi sendirian setelahnya. Rasa takut yang muncul dari ketidakpastian dari apa yang mungkin ikut pulang bareng kita, itu yang paling menghantui. Nah, semua pantangan ini apakah cuma mitos turun-temurun yang gak ada dasarnya? Atau jangan-jangan ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya yang kita sebagai manusia biasa belum bisa sepenuhnya pahami? Itu semua balik lagi ke keyakinan masing-masing. Iya, yang jelas cerita-cerita ini sudah jadi bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Setelah dengerin semua tadi, mungkin ada di antara kalian yang jadi mikir, bener nggak ya semua ini? Atau malah jangan-jangan aku juga pernah ngalamin hal yang sama. Nah, disinilah serunya karena kita selalu percaya semua misteri yang menjelma. Ngomong-ngomong soal pengalaman pribadi, buat kalian di rumah, dimanapun kalian berada, kalau kalian punya kisah atau pengalaman horor yang gak kalah bikin bulu kuduk merinding, boleh banget kirim cerita kalian, bisa via email kita di email Bandung TV, atau langsung saja DM ke Instagram @bandungtv38. Siapa tahu kisah kalian lah yang akan kita bawakan dan kita share di episode selanjutnya. Pasti bakal seru dan bikin penasaran banget kan? Saya Bagus Au dan seluruh tim Misteri Malam pamit undur diri. Sampai jumpa di Misteri Malam selanjutnya. Percaya atau tidak, misteri menjelma.